Di saat para gadis mulai melambungkan tujuan dengan melempar kayu, datanglah pemuda dengan Karito Sorong. Karito Sorong adalah seorang anak tradisional yang terbuat dari kayu, yang pertama kali dibawa oleh Raja Keturunan Cina pada zaman Belanda. Alat ini digunakan untuk mengangkut pasir-pasir timah milik Belanda, tapi selalu habis lama. Kini, Karito Sorong sudah hampir tidak bisa digunakan di tempat Belanda. Pertunjukan yang Melek yang pertama itu sebuah tari yang berjudul Tari Kerita Sorong. Mungkin sebagai masyarakat sudah banyak lupa tentang Kerita Sorong, makanya kita angkat tari ini. Adapun Kerita Sorong itu adalah sebuah alat angkut tradisional yang sudah diperkenalkan pada zaman Belanda oleh orang-orang Cina. Waktu itu kereta sorong ini digunakan sebagai untuk alat mengangkut pasir-pasir timah oleh masyarakat-masyarakat Cina yang bekerja sebagai pekerja-pekerja timah Belanda. Nah, alat ini sekarang sudah hampir tidak diketemukan lagi di Tanah Bangka. Makanya kita angkat alat ini menjadi sebuah untuk diangkat menjadi sebuah tari gitu. Jadi tari nanti konsepnya dimulai dari aktivitas para gadis yang sedang mencari kayu di saat mereka kelelahan, capek, lelah kan, habis memikul kayu, menebang kayu, hampir setengah pingsan, datang seorang pemuda dengan membawa kerita sorong. Nah, kerita sorong mulai menjadi semangat bagi para gadis. Kerita sorong pun dimainkan, didorong, penari-penari pun naik ke atas kerita sorong, sampai endingnya nanti semua para gadis itu naik ke atas kereta sorong, melambangkan kalau kereta sorong itu begitu berarti yang dewasa ini. Untuk karya yang lain kita kolaborasi, di antara lain Putri Dambus yang digarap oleh Bunga Dambus yang digarap oleh Mas Joko. Itu adalah kolaborasi antara penari Dayang Molek dengan penari kampus. Kemudian teater juga itu kolaborasi antara penari-penari Dayang Molek dengan penari-penari dari Sanggar Kampus.
ceritanya anak anak Datuk Harun Bara Alam zaman dulu di Kota Mentok nih, dia punya anak perempuan yang dia harapkan sebenarnya anak laki, tapi ternyata anak puan. Tiba-tiba sifat anaknya nih kayak anak laki gitu loh. Berkelahi, kan, main bola, terus makin tumbuh besar. Sifat yang kayak gini kan tidak lazim zaman dulu tuh. Sehingga bapak ini malu. Si Datuk ini malu punya anak kayak gitu. Akhirnya anaknya si Putri Mayang tuh dibuang ke satu tempat, gitu kan. Ternyata selama dibuang, diam-diam dia bersekongkol sama si Lanun Nanawayah nih, pembajak laut, musuh besar si Datuk tadi, gitu kan. Mendengar mereka bersekongkol, si Datuk marah, gitu kan. Si Datuknya nih marah, ayahnya nih marah, sama ibunya marah. Apalagi karena gini, kalau bersekongkol jangan-jangan nanti dia kawin gitu loh kan, kawin sama musuh besar gitu kan. Itu akhirnya kalau sampai dia nikah, dia nanti kukutuk gitu kan. Kukutuk raib dari muka bumi kalau dia nikah. Tapi di sisi lain si Putri Mayang nih, dia terjepit, terancam karena si Lanun Nanawayah mengancam kalau dia tidak mau menikah, orang tuanya dibunuh gitu kan. Jadi serba dilema gitu kan. Dilema sehingga akhirnya demi orang tua dia, akhirnya dia rela untuk menikah. Setelah menikah akhirnya hilang. Dia nggak ketemu di mana, kapal bajak laut pun karam di satu tempat yang sekarang namanya Pantai Tanah Merah, bersebelahan dengan Pantai Teluk Berhala, di tempat hilangnya Putri Mayang. Gitu ya? ceritanya. Oke.